Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas, lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit belajar jeduk di aplikasi Linkmotion seperti yang udah tampilin di awal. Nah, di sini udah ada pixelnya. Kalian bisa langsung aja download lewat link yang ada di deskripsi, dan juga udah ada detik bitnya. Kalian bisa cek-cek langsung aja di deskripsi. Dan langsung aja kita masuk di bagian awal video. Nah, di sini kalian klik tanda plus dan kalian bisa pilih yang media. Setelah itu kalian bisa tambahkan satu foto yang mau kalian pakai, lalu kalian bisa panjangin sampai detik 14.02. Nah, kalau udah kalian bisa potong di detik 11.03. Setelah itu kalian bisa klik foto yang di bagian awal, lalu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek. Kalian masuk di bagian matte or max or key, cari efek yang namanya Luma Key, pilih yang pengaturan standar. Nah, lalu di bagian rendahnya kalian kasih keyframe di detik 01.06 biarin jadi 0,000, dan di bagian awal kalian bisa ubah jadi 1,000. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek. Setelah itu kalian masuk ke bagian distorsi or wave, cari efek yang namanya Upin ataupun Dilas, pilih yang pengaturan standar. Nah, untuk mirrornya kalian bisa aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi. Masuk di bagian blur, kalian cari efek yang namanya buram gerak ataupun motion blur. Kalian pilih yang pengaturan standar. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di di foto yang selanjutnya, masuk di move dan transform bagian ketiga. Kalian bisa kasih keyframe di detik 12.19. Kalian biarin jadi 1080, lalu di detik akhir juga kalian biarin. Setelah itu kalian masuk di detik 13.10. Lalu di sini kalian bisa zoom jadi 1380, atau kalian bisa sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Nah, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Setelah itu kalian bisa masuk di foto yang pertama. Di sini kalian bisa klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek yang namanya Upin ataupun Dilas di distorsi or wave. Mirrornya kalian aktifkan, lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek lagi, kalian tambahkan efek yang namanya ombang-ambing di move atau transform, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian masuk di bagian sudut, kasih keyframe di awal, ubah jadi 90,0 derajat. Dan kalian bisa kasih keyframe di akhir, ubah jadi negatif 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, atur jadi 0,40 Hz. Masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0. Dan kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 90. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, dan kalian masuk di bagian gambar dan tepi, cari efek yang namanya glow scan, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 0,00, dan kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, dan di sini kalian bisa fullin. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tanda mata pada glow scan, lalu kalian bisa klik yang tanda tumpuk, pilih salin satu layar, dan kalian bisa aktifkan tanda mata pada glow scan-nya lagi. Nah, kalau udah gitu, di sini kalian bisa klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau semua foto yang ada di belakangnya. Kalau udah kalian bisa klik yang tanda tumpuk, pilih yang tempel efek. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di detik bit yang terakhir. Lalu kalian bisa klik yang tanda plus dan kalian bisa pilih yang media. Setelah itu kalian bisa masukkan foto yang mau kalian pakai. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 17.00. Setelah itu masuk di move dan transform bagian ketiga, kalian kasih keyframe di detik bit yang awal, kalian biarin jadi 1080.
Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang ke-6 di detik 15.17. Di detik bit yang kedua di sini kalian bisa atur jadi 1240. Selanjutnya kalian atur jadi 1352. Lalu selanjutnya kalian atur jadi 1470. Dan di detik bit yang kelima atur jadi 1575. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kedua, dan untuk horizontalnya kalian bisa tarik. Lalu kalian bisa salin kurvanya, dan kalian bisa tempelkan di kurva-kurva yang selanjutnya di belakangnya. Nah, kalau udah itu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu kalian bisa masukkan foto yang selanjutnya di detik 17.00, pilih yang media, dan kalian tambahkan foto yang selanjutnya. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 19.27. Lalu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga. Kalian kasih keyframe di detik bit yang pertama. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 18.13, biarin jadi 1080. Lalu di detik 17.21 atur jadi 1320, atau kalian bisa zoom sesuai foto kalian sendiri. Setelah itu di detik 19.16 di sini kalian bisa kasih keyframe biarin jadi 1080, dan di detik bit yang terakhir kalian bisa atur jadi 1320. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu di kurva selanjutnya kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Di akhir kasih kurva yang bagian kedua, klik yang kedua. Lalu di sini kalian bisa balik dan kalian tarik ke kiri atas. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Setelah itu kalian masuk di detik 19.27 dan kalian bisa tambahkan foto yang selanjutnya. Lalu kalian panjangin sampai detik lalu kalian potong di detik 21.08. Masuk di move dan transfer bagian ketiga, kasih keyframe di detik bit yang kedua, lalu di detik bit yang awal atur jadi 1320. Pokoknya kalian samain kayak di detik bit terakhir di foto depannya. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva yang bagian kedua, klik yang kedua, lalu kalian tarik ke pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di foto yang awal. Kalian masuk di detik 11.15. Kalian bisa klik fotonya, lalu kalian bisa klik tanda tumpuk, pilih ya salin satu layar. Lalu di sini kalian bisa klik yang di bagian kiri dari mulai foto yang kedua sampai foto yang terakhir. Pokoknya sampai selesai, kalian klik semuanya. Setelah itu kalian klik yang tanda tumpuk lagi, pilih yang tanda panah pada tempel gaya, pilih yang tempel efek. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di detik 12.29. Setelah itu kalian bisa klik fotonya, lalu kalian bisa klik efek dan klik tambahkan efek. Masuk di distortion web, cari efek yang namanya cermin ataupun mirror. Kalian bisa klik yang pengaturan standar. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir biarin jadi 100%, dan buat yang di awal kalian bisa ubah jadi 0,0%. Kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, dan kalian bisa naikin kurvanya segini. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian kembali dan kalian bisa pilih yang tanda tumpuk di bagian atas, pilih yang salin satu layar. Setelah itu kalian di bagian kiri kalian klik yang agak lama di detik 13.16, lalu di detik 15.26 sama di detik 16.12. Setelah itu di detik 18.22 sama di detik 19.9. Kalau udah gitu kalian bisa klik yang tanda tumpuk lagi, dan di sini kalian bisa klik yang tanda panah pada tempel gaya. Kalian tempel efeknya. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di detik 13.04. Lalu kalian bisa klik fotonya, klik efek, dan kalian bisa tambahkan efek yang namanya cermin. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal biarin jadi 100,0% dan di akhir ubah jadi 0,0%. Lalu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, dan buat horizontalnya kalian bisa fullin, kalian naikin segini. Nah, setelah itu kalian bisa pilih yang tanda tumpuk, lalu kalian bisa pilih yang salin satu layar. Nah, setelah itu kalian kembali dan kalian klik yang di bagian kiri di detik 13.22.
Setelah itu di detik 6.02 sama di detik 16.19, lanjut di detik 8.28 dan di detik 19.16. Klik yang tanda tumpuk lagi dan kalian bisa pilih yang tempel efek. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja masuk di detik 19.27. Kalian bisa klik fotonya dan kalian bisa pilih efek, klik tambahkan efek yang namanya pergeseran hue di bagian warna dan cahaya, pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, biarin jadi 0,0 derajat, dan di bagian akhir atur jadi 2 kali plus 180. Nah, kalau udah kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi, masuk di blending dan opacity, cari efek yang namanya berkedip blink, klik yang pengaturan standar. Nah, di frekuensinya kalian bisa fullin. Oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa masuk di detik bit yang terakhir. Kalian klik yang tanda plus, pilih yang kotak. Setelah itu kalian bisa regangkan ke area komposisi, lalu kalian masuk di bagian color and fill, pilih yang bagian ketiga. Untuk warna yang pertama ubah jadi putih dan bagian akhirnya kalian bisa ubah jadi warna hitam. Setelah itu di sini kalian bisa klik yang di bagian tengah dan buat warna putihnya kalian bisa ketengahin. Lalu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa potong persegi panjangnya sesuai sama panjang lagunya. Di detik 22.15 kalian potong, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir ubah jadi 0%. Lalu kalian bisa kembali masuk di bagian efek, klik tambahkan efek yang namanya berkedip dan di frekuensinya kalian bisa fullin. Setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa cari detik 11.15. Kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja klik tanda plus, pilih yang kotak dan di sini kalian bisa tarik dari titik, kalian fullin jadi satu layar dan lalu kalian bisa panjangin sampai detik 13.22. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di lainnya, cari efek saling latar belakang, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa kembali klik tambahkan efek yang namanya lengkungan gelombang di bagian distorsi or wave dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian tahapnya kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang pertama, kalian biarin jadi 0,00 dan setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 12.19 atur jadi 1,00 dan di detik bit yang terakhir kalian bisa atur jadi 2,00. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal. Di sini kalian bisa kasih kurva kedua dan di akhir kasih kurva ketiga. Lalu kalian bisa kembali masuk di bagian sudut, atur jadi negatif 135,0 derajat. Masuk di bagian jarak dan kalian atur jadi 10,0. Lalu kalian masuk di bagian magnitude. Di sini di detik 12.19 atur jadi 4,4 dan di awal sama di akhir kalian bisa ubah jadi 0,0. Setelah itu kalian bisa gandakan efek lengkungan gelombangnya. Lalu kalian bisa pilih yang lengkungan gelombang bagian bawah, masuk bagian sudut dan atur jadi negatif 58,5 derajat. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa pilih yang tanda tumpuk. Kalian pilih yang salin satu layar, lalu kalian tempelkan di detik 14.13. Kalian bisa pilih yang tempel satu layar dan di detik 17.11. Di sini kalian juga pilih yang tempel satu layar. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di bagian awal video dan kalian bisa pilih yang tanda plus. Kalian klik yang kotak dan kalian bisa regangkan ke area komposisi. Nah, di sini kalian bisa gandakan satu layar sampai jumlahnya ada 3. Pilih yang paling bawah, kalian klik efek, klik tambahkan efek, cari efek yang namanya saling latar belakang. Lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek lagi, masuk di bagian matte or max or key, cari efek yang namanya vignette ataupun skema, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian ukurannya kalian bisa atur jadi 125,0%. Lalu kalian bisa masuk di bagian roughness, atur jadi 48%. Dan di bagian feathernya kalian bisa fullin. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram lensa, pilih yang pengaturan standar dan di bagian kekuatannya ubah jadi 0,040 atau 0,040.
Nah, setelah itu di sini kalian bisa kembali masuk di persegi panjang selanjutnya, klik efek, klik tambahkan efek, cari efek salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya pertajam, pilih yang pengaturan standar. Nah, di sini untuk radiusnya atur jadi 4,3. Lalu kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity, cari efek yang gelapkan, pilih yang darken. Setelah itu kalian kembali dan kalian masuk di persegi panjang paling atas, klik efek, klik tambahkan efek salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali lagi, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, cari efek yang namanya saturasi atau semangat, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian saturasinya kalian bisa atur jadi negatif 35,0%. Setelah itu kalian bisa kembali, langsung aja kalian bisa panjangin ketiga persegi panjangnya sampai di akhir video. Setelah itu kalian bisa masuk di persegi panjangnya. Nah, di sini kalian bisa cek kalau fotonya terlalu bengkok. Di sini kalian bisa tarik aja ke samping. Pokoknya kalian cek semua persegi panjangnya. Oke, nah kalau udah kayak gitu, sekarang kita bisa cek videonya dari awal. Nah, kalau udah di sini kita bisa langsung aja ekspor videonya. Oke, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.